Program bantuan pangan non-tunai dipastikan akan mulai berlaku secara menyeluruh pada September tahun ini. Program ini dinilai akan lebih tepat sasaran dan transparan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial merupakan salah satu tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Program ini biasanya berhubungan dengan akses kebutuhan masyarakat seperti pangan, pendidikan, hingga kesehatan. Bantuan sosial pangan diterapkan di Indonesia sejak 1998 melalui program operasi pasar khusus. Program ini berkembang menjadi subsidi raskin atau beras untuk masyarakat miskin di 2001. Di 2017, pemerintah mengubah program penyaluran beras ini menjadi bentuk bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada September 2019. Pada 2017, pemerintah tetap menyalurkan subsidi rastra kepada 14,4 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Namun bantuan ini diikuti dengan penerapan program BPNT kepada 1,2 juta KPM. Di tahun 2018, jumlah penyaluran subsidi rastra semakin berkurang. Hal ini berkaitan dengan masa transisi penyaluran BPNT yang dilakukan pemerintah. Total bantuan pangan non-tunai yang disalurkan pada 2018 mulai tumbuh setiap bulannya, dengan realisasi penyaluran tertinggi berada di November hingga Desember, yaitu sebesar 10,3 juta keluarga penerima manfaat. Di 2019, bantuan sosial beras sejahtera masih tetap disalurkan mulai dari Januari hingga Agustus ini. Total beras yang disalurkan hanya sebesar 353.000 ton, dengan jumlah keluarga penerima manfaat hanya tersisa sebesar 2,9 juta pada Juni hingga Agustus. Realisasi bantuan pangan non-tunai pun mulai memiliki porsi yang lebih besar. Mulai September tahun ini, bantuan pangan non-tunai ditargetkan dapat beroperasi menyeluruh menggantikan program Rastra dengan target penerima mencapai 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah meyakini penyaluran bantuan pangan non-tunai akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, sebab keluarga penerima manfaat dapat menentukan sendiri jenis dan jumlah bahan pangan yang diperlukan. Penarikan BPNT ini pun dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dengan jaringan yang lebih luas. BPNT juga diyakini lebih tepat sasaran dan transparan. Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sebab melibatkan masyarakat dalam membentuk e-warung yang bertugas menyalurkan bantuan pangan yang diperlukan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menjadikan Bulog sebagai manajer supplier bantuan pangan non-tunai di daerah. Bulog pun menjamin kualitas produk pangan yang disalurkan melalui program BPNT ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.